Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, mata kuliah Analisis Laporan Keuangan 3, kelas F semester 6, jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kelompok 7 akan memaparkan materi mengenai analisis laporan operasional. Kepada teman-teman, dipersilahkan untuk menyimak. Kelompok 7 terdiri dari 3 orang, Titi Nuraini Baroka sebagai recorder, Vinka Silvia sebagai operator, dan Windy Anggraini sebagai moderator. Laporan operasional adalah laporan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan laporan operasional, beban, dan surplus atau defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya itu disandingkan dengan periode sebelumnya, di mana laporan operasional itu menyediakan informasi mengenai yang pertama, besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan. Yang kedua, mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi. Yang ketiga, berguna dalam memprediksi pendapatan laporan operasional yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan juga daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Dan yang keempat, untuk menurunkan ekuitas atau bila defisit operasional dan peningkatan ekuitas atau bila surplus operasional. Jadi, laporan operasional itu disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual atau full accrual accounting cycle. Sehingga penyusunan laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan neraca itu mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. Lanjut kepada periode laporan operasional. Laporan operasional itu disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Nah, dalam situasi tertentu, apabila tanggal laporan suatu entitas itu berubah dan laporan operasional tahunan itu disajikan dengan suatu periode yang lebih pendek dari 1 tahun, maka entitas harus mengungkapkan informasi sebagai berikut. Yang pertama, alasan penggunaan periode pelaporan tidak 1 tahun. Yang kedua, fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam laporan operasional dan catatan-catatan terkait itu tidak dapat diperbandingkan. Apabila tanggal laporan suatu entitas itu berubah dan laporan operasional tahunan itu disajikan dengan suatu periode yang lebih pendek dari 1 tahun, maka manfaatnya adalah laporan operasional itu dapat berkurang. Namun, faktor-faktor seperti kompleksitas operasi pemerintah tidak dapat dijadikan pembenaran atas ketidakmampuan entitas pelaporan untuk menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu. Struktur dan isi laporan operasional. Laporan operasional itu menyajikan berbagai unsur yang terdiri dari pendapatan laporan operasional, beban, surplus atau defisit dari operasional, surplus atau defisit dari kegiatan non-operasional, surplus atau defisit sebelum pos luar biasa, dan surplus atau defisit laporan operasional. Bukan hanya itu, laporan operasional juga memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama 1 tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan. Dalam laporan operasional itu harus diidentifikasikan secara jelas, di mana hal ini mencakup informasi-informasi yang terdiri atas yang pertama, nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya. Yang kedua, cakupan entitas pelaporan. Yang ketiga, periode yang dicakup. Yang keempat, mata uang pelaporan.
Dan yang kelima, satuan angka yang digunakan. Struktur laporan operasional itu mencakup pos-pos yang terdiri dari yang pertama, pendapatan laporan operasional, yang kedua beban, yang ketiga surplus atau defisit dari operasional, keempat kegiatan non-operasional, kelima surplus atau defisit sebelum pos luar biasa, yang keenam pos luar biasa, dan yang ketujuh surplus atau defisit laporan operasional. Entitas pelaporan itu menyajikan pendapatan laporan operasional yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan itu disajikan pada catatan atas laporan keuangan. Entitas pelaporan juga menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban, di mana beban tersebut terdiri dari beban berdasarkan klasifikasi organisasi dan klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku, yang kemudian disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Pertumbuhan dan proposisi pendapatan laporan operasional. Pendapatan laporan operasional itu dapat diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan laporan operasional yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan itu diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan. Pendapatan laporan operasional yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan itu diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan. Sedangkan pendapatan laporan operasional yang diakui pada saat direalisasikan adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. Berikut klasifikasi sumber pendapatan untuk pemerintah pusat, yaitu ada pendapatan perpajakan, pendapatan bukan pajak, dan pendapatan hibah. Sedangkan klasifikasi sumber pendapatan untuk pemerintah daerah itu terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain yang sah. Akuntansi pendapatan laporan operasional itu dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya atau setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas pendapatan laporan operasional pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya itu dibukukan sebagai pengurangan pendapatan. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas pendapatan laporan operasional yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan itu dibukukan sebagai pengurangan pendapatan pada periode yang sama. Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih pendapatan selama satu periode pelaporan. Sedangkan surplus dari kegiatan non-operasional merupakan pendapatan tidak rutin yang perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non-operasional, termasuk dalam pendapatan dari kegiatan non-operasional, antara lain adalah surplus penjualan aset dan non-lancar, surplus penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus dari kegiatan non-operasional lainnya. Selisih surplus dari kegiatan operasional dan dari kegiatan non-operasional merupakan surplus sebelum pos luar biasa. Konsep pendapatan dalam Subramaniam dan Wild pada 2009, mereka berpendapat bahwasanya terdapat dua konsep alternatif pendapatan yang terdiri dari economic income dan permanent income. Economic income adalah laba ekonomi yang mengukur perubahan bersih dalam kekayaan pemegang saham. Sedangkan permanent income adalah perkiraan pendapatan rata-rata stabil yang bisa diperkirakan bisnis untuk memperoleh lebih sedikit dengan keadaan bisnis saat ini. Pendapatan operasional merupakan pendapatan perusahaan dari kegiatan operasi yang berkelanjutan. Adapun tiga aspek penting dari pendapatan operasional. Hal ini terdiri dari yang pertama, pendapatan operasi itu hanya berkaitan dengan pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan operasi.
Oleh karenanya, pendapatan apapun yang tidak berkaitan dengan operasi bisnis itu bukanlah bagian dari pendapatan operasional. Yang kedua, pendapatan operasi itu berkaitan atau berfokus pada pendapatan bagi perusahaan, yaitu keseluruhan daripada bagi pemegang utang atau ekuitas. Yang ketiga adalah pendapatan operasional hanya berkaitan dengan kegiatan bisnis yang berkelanjutan. Jadi hal ini mengungkapkan bahwasanya pendapatan atau kerugian apapun yang berkaitan dengan operasi yang dihentikan itu dikeluarkan dari pendapatan operasi. Pada laporan Satuan Kerja Pemerintah Daerah atau SKBD akan terlihat komponen pendapatan laporan operasional dan beban. Selisih akan menjadi surplus atau defisit. Defisit disebabkan oleh pendapatan yang lebih kecil dibandingkan bebannya, sedangkan surplus disebabkan oleh pendapatan yang lebih besar dibandingkan bebannya. Pada laporan operasional, pendapatan itu bisa berasal dari pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan dari retribusi daerah. Analisis pertumbuhan dan proposisi beban. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban dapat diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Klasifikasi beban. Beban operasional itu mencakup beban pegawai laporan operasional, beban barang dan jasa laporan operasional, beban hibah laporan operasional, beban bantuan sosial laporan operasional, beban penyusutan laporan operasional, beban penyisihan piutang laporan operasional, beban transfer yang mencakup beban transfer bagi hasil pajak, beban transfer bagi hasil pendapatan lainnya, beban bantuan keuangan, dan beban luar biasa. Sedangkan klasifikasi beban berdasarkan organisasi adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Sedangkan berdasarkan PSAP nomor 12 tentang laporan operasional, beban hanya diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi yang pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis-jenis beban. Beban operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik. Beban operasi terdiri atas dua beban. Yang pertama beban pegawai, yang kedua adalah beban barang dan jasa. Beban pegawai adalah beban pemerintah dalam pengeluaran yang diberikan kepada pejabat negara, PNS, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban pegawai itu diakui pada saat diterbitkannya surat pemerintah pencairan dana atau SP2D yang berkaitan dengan pengeluaran beban pegawai. Yang kedua, beban barang dan jasa. Yang dimaksud adalah penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium, kegiatan kepada non-pegawai, dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi dan belanja barang jasa lainnya. Pengakuan beban pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yaitu penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang berupa pengeluaran atau timbulnya kewajiban atau konsumsi aset. Beban Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau yang disingkatnya dengan BPKAD adalah beban pegawai, yang dimana beban pegawai adalah beban yang berhubungan dengan pegawai yang ada di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset yang berupa gaji serta tunjangan, honor serta tunjangan lainnya.
Beban barang dan jasa yaitu beban yang berhubungan dengan penyediaan barang dan jasa antara lain alat tulis kantor, pembayaran listrik, air, dan juga telepon. Beban penyusutan yaitu penurunan manfaat ekonomi atas aset yang tetap yang dimiliki oleh BPKAD. Beban penyisihan piutang merupakan beban yang berhubungan dengan taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa yang akan datang. Dari entitas lain setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang. Faktor-faktor beban dapat diakui itu terdapat 3 faktor. Yang pertama, timbulnya kewajiban, yang kedua terjadinya konsumsi aset, dan yang ketiga terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Yang pertama, timbulnya kewajiban. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Yang kedua, terjadinya konsumsi aset. Di mana terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan atau konsumsi aset non-kas dalam kegiatan operasional pemerintah. Yang ketiga, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa itu dapat terjadi pada saat penurunan nilai aset itu sehubungan dengan penggunaan aset yang bersangkutan atau berlalunya waktu. Penyusutan atau yang disebutnya amortisasi dapat dilakukan dengan 3 metode. Yang pertama ada metode garis lurus, yang kedua metode saldo menurun ganda, dan yang ketiga adalah metode unit produksi. Analisis proporsi beban itu mencakup defisit dari kegiatan operasional dan defisit dari kegiatan non-operasional. Defisit dari kegiatan operasional adalah selisih beban selama 1 periode pelaporan. Selisih kurang beban selama 1 periode pelaporan itu dicatat dalam pos defisit dari kegiatan operasional. Sedangkan defisit dari kegiatan non-operasional merupakan beban yang sifatnya tidak rutin yang perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non-operasional. Termasuk dalam beban dari kegiatan non-operasional antara lain adalah defisit penjualan aset non-lancar, defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan defisit dari kegiatan non-operasional lainnya. Selisih defisit dari kegiatan operasional dan dari kegiatan non-operasional itu merupakan defisit sebelum pos luar biasa. Kemudian berlanjut kepada pos luar biasa. Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam laporan operasional dan disajikan sesudah surplus atau defisit sebelum pos luar biasa. Pos luar biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik. Yang pertama adalah kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran. Yang kedua, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang. Ketiga, kejadian di luar kendali entitas pemerintah. Dan yang keempat, sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa harus diungkapkan pula dalam catatan atas laporan keuangan. Jadi dapat disimpulkan, surplus atau defisit laporan operasional adalah penjumlahan selisih lebih atau kurang antara surplus defisit kegiatan operasional, kegiatan non-operasional, dan kejadian luar biasa. Saldo surplus atau defisit laporan operasional pada akhir periode pelaporan itu dipindahkan ke laporan perubahan ekuitas. Transaksi dalam mata uang asing itu harus dibukukan dalam mata uang rupiah. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing, maka yang pertama, transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya itu dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi. Yang kedua, transaksi dalam mata uang asing lainnya dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Transaksi pendapatan, laporan operasional, dan beban
berbentuk barang atau jasa itu harus dilaporkan dalam laporan operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang atau jasa tersebut pada tanggal transaksinya. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada catatan arus laporan keuangan, sehingga dapat memberikan sumber informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan dan beban. Transaksi pendapatan dan beban dalam bentuk barang atau jasa antara lain hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultasi. Ya, demikian materi yang bisa kelompok 7 sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.